Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. 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 Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Bahagia ya saudara? Bahagia? Amin. Kenapa tidak ya? Dimana setiap kehidupan kita Tuhan selalu melindungi kita, menaungi kita dengan sayapnya, dengan kuasanya. Sebagai tema kita pada hari ini, ibadah kita akan terbang bersama Yesus Kristus. Seperti Raja Wali, di saat badai bergelora, bumi bergoncang, kita tidak akan goyah. Sebab Tuhan Yesus adalah kekuatan kita. Haleluya, haleluya. Perlu saudara ketahui, persahabatan kita, persaudaraan kita, Tuhan tidak. Manusia mungkin bisa memisahkan kita, tapi Tuhan tidak pernah memisahkan kita. Karena Tuhan tidak memandang di antara kita, baik kita yang miskin, yang susah, yang kaya, yang berjabatan, dan sebagai petani. Di mata Tuhan kita sungguh berharga. Haleluya. Untuk itu mari kita bahagia, kita syukuri berkat Tuhan itu. Kita nyanyikan, kami udah bangkit berdiri. Kita nyanyikan hari ini rasa bahagia. Haleluya. Belum maksimal saya lihat. Nanti diekspresikan ya, ketika kau sahabatku, tunjuk sahabatku, tunjuk saudaraku. Tadi saya lihat belum ada. Nah, kau sahabatku, kau saudaraku, gitu ya. Diekspresikan, keluarkan ekspresimu. Haleluya. Haleluya. Kita kembali nyanyikan hari ini merasa bahagia. Bahwa kau benar-benar bahagia. Kau katakan kita kepada Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman.
berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami sangat bersyukur ya Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu yang kami rasakan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Hingga pada saat ini ya Tuhan, kami berkumpul ya Bapa, bersama saudara seiman kami ya Tuhan. Tuhan tidak memandang di antara kami ya Bapa. Haleluya. Sungguh kami bangga punya Allah yang seperti Engkau ya Bapa. Kami seperti Raja Wali ya Tuhan, Kristen yang mengikut Engkau ya Bapa. Seorang yang akan terbang bersama tinggi ya Bapa, melintasi langit yang biru ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ibadah kami ya Tuhan, dengan urapan hadirat-Mu ya Tuhan, yang selalu senantiasa menyertai kami ya Bapa. Urapi hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang melayani-Mu ya Bapa. Haleluya. Terkhusus buat hamba-Mu yang menaburkan firman-Mu ya Bapa, firman-Mu yang hidup ya Tuhan. Terima kasih Bapa ya Bapa, buat anak-anak-Mu ya Tuhan yang masih dalam perjalanan ya Bapa. Tuhan tibakan di bait-Mu ya Bapa, biar kami berkumpul bersatu hati ya Tuhan, untuk memuji menyembah Engkau ya Bapa, yang masih dalam perjalanan Tuhan pimpin Tuhan. Buat juga anak-anak-Mu ya Tuhan yang ikut ibadah live dimanapun ya Tuhan, biar Tuhan Yesus selalu memberkati. Tuhan Yesus selalu kekuatan pengharapan kami ya Bapa. Terpuji dan mulia Engkau Bapa yang baik, Engkau untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami siap untuk beribadah, bersuka cita menyembah Engkau ya Bapa. Semua yang percaya, mari kita sama-sama kita katakan Amin. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita bersiapkan untuk masuk dalam penyembahan. Kita sembah Dia, kita puji Dia, sebab Allah yang melindungi kita, Allah yang menaungi kita, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Di saat badai bergelora, kita akan terbang bersama sebagai matanya itu libur itu. Haleluya. Tuhan Yesus Bapa yang baik, mungkin kami begitu banyak permasalahan hidup kami, tapi kami tidak takut ya Tuhan,
Kami tidak getar ya Bapa, sebab Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang melindungi kami ya Bapa, Tuhan yang menaungi kami ya Bapa. Haleluya. Sedetik pun Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa, Kau tidak pernah melupakan kami ya Bapa. Sebab Engkau Allah yang kekal, sebab Engkau Allah yang hidup ya Bapa. Haleluya, haleluya. Engkaulah Yesus kekuatan kami ya Bapa. Engkaulah Allah yang kami kagumi, Engkaulah Allah yang kami hormati, Engkaulah Allah yang kami muliakan ya Bapa. Haleluya. Kami seperti burung Raja Wali ya Bapa, akan terbang bersamamu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Yesus, Engkau yang berkuasa atas segalanya ya. Terima kasih Yesus. Mari kita nyanyikan kembali itu. Haleluya. Imanmu katakan dengan saya mendahuluiku, dengan kuasa. Kembali katakan ikuti-Ku, ikuti-Ku dengan sungguh-sungguh.
nyanyikan Tuhan adalah kekuatan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia, bersamanya ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi, bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Sekali lagi katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Adalah kekuatanku. Benar Dia Bapa, Engkaulah kekuatan kami. Ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi, bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Terbang tinggi, bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Dia dimuliakan dan banyak bermanfaat. Tinggi bersamanya. Katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, ya Bapa. Bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi, bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Terbang tinggi, bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Dia dimuliakan dan banyak bermanfaat. Terbang tinggi bersamanya. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Terbang tinggi, bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Dia dimuliakan dan banyak bermanfaat. Terbang tinggi bersama Dia. Terbang tinggi bersamanya. Terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Puji Engkau ya Tuhan, Engkau selama-lamanya. Kami akan bersorak-sorai ya Bapa, memuji Engkau. Sebagai sukacita kami ya Tuhan, kami tunjukkan kepada-Mu ya Bapa. Kami ekspresikan ya Tuhan, bahwa Engkaulah kekuatan kami yang sesungguhnya ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di saat badai bergelora, kami tidak akan takut ya Bapa, tidak akan bimbang, tidak ragu ya Bapa. Sebab Tuhan Allah yang beserta kami. Kami akan bangkit ya Tuhan. Kami akan merayakan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus anak kami yang hidup. Mari kita sama-sama yang percaya kita katakan amin. Haleluya. Sungguh ajaibnya Tuhan itu.
Saudara-saudaraku, mari kita bangkit berdiri. Kita mau bangkit, kita sorak-sorai, kita bersuka cita bahwasanya Tuhan selalu senantiasa menyertai kita. Haleluya. Mari kita serukan nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita bangkit. Kebangkitan itu diganti dengan kelahiran. Bahwasanya sampai kita udah lahir, Sang Juru Selamat kita, penyelamat kita. Haleluya, haleluya. Rayakan Yesus. Haleluya. Yesus
kelahiran Yesus, pengorbanan Dia, kematiannya, yang membuat kita beroleh hidup yang kekal. Amin. 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 Kita silakan berdiri kembali. Haleluya. Kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Haleluya. 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 Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami. Firman-Mu adalah pelita bagi hati kami dan terang bagi jalan kami. Lewat firman-Mu ya Tuhan, kami mengenal, kami mengerti akan pribadi-Mu yang sesungguhnya. Firman-Mu yang ajaib, firman-Mu yang elok ya Bapa, yang menuntun kami ya setiap kehidupan kami. Hadirat-Mu ya Bapa, urapan-Mu ya Bapa, yang menyertai kami. Sinar kemuliaan-Mu ya Tuhan, yang memenuhi kami, memenuhi sekeliling kami, memenuhi keluarga kami, memenuhi hidup kami ya Bapa, memenuhi umat-Mu, gereja-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman, berfirman Engkau ya Tuhan. Haleluya. Mari kali ini sinar kemuliaan-Mu memenuhi di sekeliling, sinar kemuliaan-Mu ya Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekeliling,
suka di dalam doa dengan penuh kasih-Mu senantiasa bukan dalam pujian dengan kerinduan hidup yang merasakan
kasih sedang besar kasih Allah pada kita. Benar Tuhan, kami takkan lupa kasih, ku takkan lupa anugerah-Mu. Engkau penuhi kami, Engkau penuhi kami dengan hasrat surgawi. Besar kasih Allah pada kami. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Kami mau belajar firman-Mu. Bimbing kami, tuntun kami, ajari kami, agar kami mengerti firman yang kami dengar. Dalam nama Yesus Kristus, kami nyatakan hati kami siap. Mari percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu. Semua diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tadi malam waktu kita doa belajar tentang kasih. Orang-orang sudah sering mendengarkan tentang kasih, tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan, dan tentang kebesaran Tuhan. Tapi hari ini, kalau kita berusaha belajar untuk mempraktekkan kasih yang Tuhan tuliskan dalam 1 Korintus 13, apa yang akan kita terima? Tapi sekali lagi saya katakan, jangan pernah mempelajari Alkitab hanya untuk mencapai apa yang akan kita dapatkan. Halo Bapak Ibu, jangan pernah lakukan firman Tuhan untuk motivasi imbalan. Karena banyak zaman sekarang orang-orang Kristen datang ke gereja, berjumpa dengan saudara-saudara di dalam pertemuan ibadah. Mereka punya motivasi tersendiri. Mereka tidak punya keinginan yang benar-benar bulat hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Apakah salah kita berharap pertolongan Tuhan datang ke gereja? Tidak. Apakah salah kita berharap kesembuhan datang ke gereja? Tidak. Apakah kita salah berharap pertolongan akan setiap kemurahan Tuhan kalau kita beribadah? Tidak. Tapi jangan menjadi tujuan utama. Tujuan utama adalah menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita baca dulu 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 4. 4 ayat saja. Nanti kita bahas apa yang kita temukan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita melalui 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 4. Mari tampilkan ayat. Sama-sama kita baca Bapak Ibu sampai ayat-ayat keempat. Ini cuma sedikit. Satu, dua, tiga ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Engkau memiliki pengetahuan tentang bahasa. Bahasamu luas. Engkau tahu bahasa Batak, bahasa Pak-Pak, bahasa Karo, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Rusia, katanya Rusia. Terserahlah mau bahasa apa. Tetapi kalau engkau tidak memiliki yang namanya kasih, engkau seperti gong. Gong kerjanya dipukul, gong, 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 tak berguna sama sekali. Ada yang lebih lagi, lebih Tuhan tegur. Kalau engkau tidak punya kasih, engkau dan saya, tidak berguna saya berdiri di sini. Ada kesaksian di mana-mana. Kita menginjil, kita berdoa untuk orang dan orang menerima kesaksian.
kesembuhan, mujizat terjadi, kanker usus disembuhkan, tumor otak disembuhkan tanpa medis, tanpa operasi. Sekalipun itu terjadi di tempat ini, kalau kita tidak memiliki kasih, kita sama sekali tidak berarti. Mari sama-sama kita baca ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sama-sama dengan kuat, aku sama sekali tidak berguna. Lebih parah lagi, engkau tidak berguna. Bapak Ibu pernah dengar ayat seperti ini? Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dan berdoa demi nama-Mu? Tetapi pada waktu itu Tuhan akan menjawab, enyahlah, pergilah, aku tidak mengenal-Mu. Ada ayat seperti itu Bapak Ibu. Kenapa hal itu terjadi? Benar engkau melakukan mujizat dalam nama Yesus, benar engkau memuji Tuhan, benar engkau meninggikan Tuhan pada waktu itu, tetapi itu semua menjadi alasan membuat engkau tidak memiliki kasih. Itu semua membuat alasan bagimu untuk memandang orang. Itu siapa sih dia? Jemaat biasa. I'm worship leader, I'm speaker, pembicara, I'm pastor, aku pastor, pendeta. Kalau ada hal seperti itu di hatimu, engkau sama sekali tidak berguna. Amin Bapak Ibu. Amin. Terus ayat selanjutnya 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jangan pernah menuntut sesuatu kepada Tuhan. Tuhan, aku telah memberi ini, aku telah melakukan ini, aku telah berpuasa, aku telah berdoa semalaman, aku telah rajin beribadah, doa Rabu, doa Sabtu, ibadah raya Minggu. Kalau ada gelombang kedua, saya masuk gelombang kedua. Kalau ada gelombang ketiga, saya masuk gelombang ketiga. Kalau ada gelombang keempat, baru mikir. Jangan pernah katakan seperti itu kepada Tuhan, karena Alkitab percaya Bapak Ibu, Alkitab berkata seperti ini, sekalipun engkau memberikan, ayat 3, sekalipun aku memberikan tubuhku untuk dibakar dan membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, aku orangnya dermawan loh. Tuhan, aku orangnya dermawan, tapi kenapa hidupku tidak diberkati? Tuhan, aku telah korbankan waktuku, telah aku korbankan segalanya. Kenapa Tuhan tidak memberkatiku? Alasannya, karena faedahnya tidak ada kalau engkau tidak memiliki kasih. Alasan engkau menerima mujizat adalah kasih. Amin Bapak Ibu. Amin. Lihat Bapak Ibu Saudara, jika engkau berusaha membeli mujizat sampai habis hartamu, engkau tidak akan pernah mendapatkan mujizat. Sekali lagi saya katakan, jika engkau berusaha membeli mujizat dengan uangmu sampai habis hartamu, engkau tidak akan pernah bisa mendapatkan mujizat. Itulah sebabnya orang sekaya apapun, kalau sudah masuk ruang ICU tanpa pertolongan Tuhan, dipastikan lama tunai subur. Karena mujizat tidak bisa dibeli, tetapi mujizat bisa kita dapatkan dengan kasih dari Allah Bapa. Amin Bapak Ibu Saudara. Bisa dipahami. Jadi uangmu tidak berguna sama sekali untuk mujizat, tapi hatimu bisa berguna untuk mengharap belas kasihan Tuhan. Amin. Ayat 4 Bapak Ibu. Mari kita belajar dulu. Masa sih Pak Pendeta? Iya Bapak Ibu. Jadi nggak usah langsung berjuang seolah-olah oke, aku begini. No, stop. Itu nggak berlaku sama Tuhan. Yang berlaku sama Tuhan, ini hatiku, aku rendahkan hatiku, aku mau belajar seperti kasih yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13.
Lihat Bapak Ibu, tapi hari ini kita baca sampai ayat 4 saja. Sama-sama kita baca 1 dan 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri, dan tidak sombong. Wow, tidak sombong, tidak membanggakan diri. Engkau punya kemampuan yang sangat besar untuk memuji Tuhan, baik sebagai pendeta, sebagai sintua, sebagai diaken, sebagai penasehat. Apapun engkau katakan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan jadi alasan memandang orang rendah. Engkau punya harta, engkau memiliki sesuatu, jangan jadi alasan memandang orang di bawah. Tapi katakan, kalau aku diberkati, saya percaya engkau juga diberkati. Amin. Katakan kiri kanannya, kalau aku diberkati, engkau juga diberkati. Kalau aku disembuhkan, engkau juga disembuhkan. Amin. Lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita ambil 2 saja dari kata kasih di tempat ini. Kita ambil yang awal, sabar dan tidak sombong. Kita lihat contoh, apa yang kita dapatkan kalau engkau sabar dan kalau engkau tidak sombong. Kita nggak usah ambil dulu banyak. Kalau kita ambil nanti contoh, kita murah hati, kita ambil cemburu, tidak cemburu, kita ambil tidak membanggakan diri, lalu kita ambil ayat 5. Saya yakin nanti malam nggak siap-siap karena terlalu banyak. Kita ambil penutup dan pembuka, sabar dan tidak sombong. Mari kita lihat seseorang mendapatkan pujian dari Tuhan karena tidak sombong. Dan seseorang mendapat pujian dari Tuhan karena sabar. Mari yang pertama kita lihat Bapak Ibu, dalam Markus 7 ayat 24. Markus 7 ayat 24 sampai 30. Ini salah satu contoh seseorang perempuan yang tidak sombong di hadapan Tuhan. Yang sabar di hadapan Tuhan. Sehingga dia mendapatkan pujian dari Tuhan dan mendapatkan mujizat dari Tuhan. Kalau engkau menjadi manusia yang sabar, orang yang sabar, engkau bisa mendapatkan mujizat Tuhan. Amin. Katakan, aku mau sabar. Halo Bapak Ibu semangat, katakan aku mau sabar. Aku mau sabar. Kayaknya nggak penyabar semua. Mari lihat Bapak Ibu. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Dia bilang, tidak usah ada orang yang tahu. Saya mau masuk ke rumah ini, tapi tolong please jangan ada yang memberitahukan. Tetapi karena kebesaran Tuhan, kemahabesaran Tuhan, kemahaagungan Tuhan, orang pasti mengetahui kehadirannya. Amin. Kalau kita baca di Alkitab Perjanjian Lama, Bapak Ibu, bahkan raja-raja yang tidak menyembah Tuhan bisa merasakan kebesaran Tuhan. Melalui Daniel, bagaimana Daniel bermimpi tentang kebesaran Tuhan, sehingga raja-raja yang tidak menyembah Tuhan menyembah, tahu akan kebesaran Tuhan. Hari ini juga terjadi Bapak Ibu saat ini. Terus ayat 25. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang Yesus, lalu datang dan tersungkur di bawah kakinya. Seorang ibu yang anaknya kerasukan setan datang dan sujud. Yesus, anak perempuanku sedang kerasukan setan, tolong. Terus ayat selanjutnya 26. Perempuan itu seorang Yunani, bukan Israel, bukan pengikut Kristus, bukan pengikut Tuhan, bukan orang yang percaya tadinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Tuhan, tolong, aku tahu engkau bisa mengusirnya. Tolong Tuhan, usir roh jahat itu dari anak saya. Terus ayat 27.
Ayat 27, lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Wow, ini pelajaran yang luar biasa. Silakan ditampilkan. Ya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wow, bahasanya sebenarnya kalau orang Batak yang mendengarkan, lah soni pada malam itu ikut ketinggalan. Isi Allah. Ya, kalau orang Batak. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ini ada pelajaran yang luar biasa yang kita dapatkan dari perkataan Yesus. Ini seolah-olah kasar, tapi tidak kasar. Memang inilah sebenarnya yang terjadi. Biarlah anak-anak dahulu kenyang. Kalau engkau sudah masuk kategori anak atau masuk ke dalam kerajaan surga dan disebut menjadi anak-anak Allah, engkau seharusnya kenyang duluan Bapak Ibu. Itulah sebabnya engkau memperoleh kasih karunia untuk mendapatkan kesembuhan. Sebab engkau saat ini sudah menjadi anak. Amin. Bisa ditampilkan. Pakai itu mungkin karena keringat belum banyak. Ya. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang kedua yang akan kita pelajari. Tadi yang pertama, anak-anak biarlah kenyang dahulu, dan kita disebut sebagai anak-anak. Ya. Kita disebut anak-anak. Dan yang kedua, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dan yang kedua, kalau engkau sebagai anak, tersedia roti bagimu. Amin. Amin. Kalau engkau sebagai anak, engkau dulu yang kenyang, dan yang kedua tersedia roti bagimu. Sama-sama katakan, aku adalah anak. Aku adalah anak. Wow, berarti roti sudah tersedia bagimu. Amin. Roti artinya kalau engkau butuh kesembuhan, kesembuhan milikmu. Amin. Kalau engkau butuh pertolongan, pertolongan milikmu. Amin. Karena itu yang kita katakan, saya tidak bisa roti. Ya. Dan yang selanjutnya, kenapa Tuhan berkata kepada perempuan itu tidak patut mengambil roti dari anak-anak dan melemparkannya kepada anjing? Artinya kalau saya perempuan itu seolah-olah gak patut, roti ini untuk orang Israel dan engkau adalah binatang, kira-kira seperti itu. Seolah-olah kasar Bapak Ibu. Tapi tahu nggak, nanti akan kita bahas lebih detail. Kenapa Yesus diletakkan di dalam baginda saat dia lahir? Karena Yesus adalah roti hidup dan binatang makan dari balungan. Amin Bapak Ibu. Jadi binatang itu siapa sebenarnya? Setiap orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak menyembah Tuhan, dikategorikan binatang. Nanti baca dalam buku Pasal 18. Aku hendak menguji mereka bahwa anak-anak manusia adalah binatang. Jadi ketika engkau tidak berada di dalam kasih karunia Yesus Kristus, engkau masuk kategori sama setara dengan binatang. Kejam bukan, karena binatang tidak akan mengenal surga. Engkau juga kalau mati tidak di dalam keselamatan, engkau tidak mengenal surga. Bisa dari pemahaman baru ini? Bisa ya? Oke, mari kita lihat. Ini kenapa gini? Terus ayat 28. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Wow, kesabaran yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Ya, seandainya saya datang ke sini ya, datang tahu-tahu di sana bisa menerima doa. Oke, datang dari gereja yang lain. Lalu saya katakan, ibu kan bukan jemaat saya. Kenapa ibu datang ke sini? Dipastikan nggak sampai 2 menit engkau akan pergi. Sombong kali pendeta itu. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh perempuan. Tidak patut mengambil roti dan melemparkannya kepada anjing. Dia tetap sabar. Dan dia katakan, dia aku tahu, aku sadar. Aku sadar bahwa aku kategori binatang. Tapi tahu nggak Yesus, binatang itu juga makan dari rumah-rumah yang dijatuhkan oleh anak-anak. Itu
itulah sebabnya kita menemukan di luar kekristenan bisa menerima kesembuhan. Amin. Amin. Bisa dipahami dulu kenapa mereka sembuh. Mereka bukan pengikut Yesus. Ini alasannya. Karena ada remah-remah yang jatuh dari meja anak-anaknya. Amin. Jadi jangan heran kalau di luar kekristenan ada juga kesembuhan yang mendapat kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Terus apa yang dikatakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Kalau nggak respon aja dulu. Ya. Lalu apa yang dikatakan? Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Ayat 29. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anak. Karena kesabaran dan kata-kata dari ibu itu, mujizat terjadi. Amin. Digenapi apa yang kasih. Alkitab katakan tentang kasih. Sabar membawa keberanian, keberuntungan, keberhasilan kepada. Amin. Bisa dipahami Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Ayat 30. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kita lihat tadi 1 Korintus 13 ayat 4 berkata bahwa kasih itu adalah sabar. Kasih itu adalah sabar dan telah dibuktikan karena kesabaran dari seorang perempuan, ibu yang anak perempuannya dirasuk roh jahat. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Amin. Maka hari ini saya mengajak semua jemaat Tuhan untuk sabar dalam segala sesuatu. Jangan langsung kenapa aku digutukan? Kenapa aku dicurangi? Kenapa aku ini? Stop. Sabar akan membawa mujizat kepadamu. Amin. Haleluya. Bisa dipahami. Satu contoh lagi Bapak Ibu tentang tidak sombong. Tadi Alkitab berkata dalam 1 Korintus 13 ayat 4 yang terakhir, kalimat yang terakhir, kasih itu tidak sombong. Mari kita lihat contoh seseorang yang mendapat mujizat dan Tuhan puji. Tadi karena kesabaran perempuan itu, Tuhan memuji, ibu, imanmu besar, pergilah. Dan hari ini mari kita lihat dalam Lukas 7. Dalam Lukas 7 ayat yang pertama. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya dia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Karena kemurahan hati seorang hamba perwira, maka orang Yahudi pergi menjumpai Yesus dan berkata, Guru, engkau layak menolong dia, sebab dia orang-orang yang baik. Kira-kira seperti itu. Apa alasannya Bapak Ibu? Apa alasannya ia layak ditolong? Ayat kelima. Sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Ternyata perwira itu perwira yang murah hati. Alkitab mencatat kasih itu murah hati. Perwira itu rajin memberi, dermawan, kira-kira seperti itu dalam hal pembangunan rumah ibadat. Ayat 6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu,
perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Yesus mau dan berjalan mendekati rumah perwira tersebut. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Yesus berkata, Tuhan, Guru, tidak usah engkau datang, sebab aku tidak layak menerima engkau. Kerendahan hati. Halo Bapak Ibu. Tadi murah hati, rendah hati. Mari kita lihat bagaimana mujizat terjadi kalau kita berusaha melakukan kasih. Terus ayat selanjutnya 7. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Dia juga merendahkan diri dan berkata, aku juga tidak layak menghadap engkau. Tetapi katakan sajalah sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Nanti baca di ayat 5, ayat 6. Kasih itu percaya terhadap segala sesuatu. Amin. Perwira ini mempraktekkan kasih, percaya segala sesuatu. Terus ayat selanjutnya, aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seseorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ayat 9. Setelah Yesus mendengarkan perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata sama-sama, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dia seorang perwira. Kebanyakan di antara kita orang-orang Kristen, kalau sudah memiliki jabatan, rasanya ingin dihormati, ingin tempat duduknya spesial khusus, ingin disambut dengan tari-tarian, ingin disambut dengan pujian. Bapak sudah datang, silakan. Itu pada umumnya. Zaman sekarang kasih itu sudah benar-benar gitu. Bapak Ibu, ketika saya berada jalan-jalan dan sekalian pelayanan, saya berada di setelah pelayanan dari Jawa Timur, dari Malang, Surabaya, saya berangkat ke Jakarta. Saya ibadah waktu itu di YHS di Malang, dan hari Minggunya juga saya ibadah di Duta Injil Ambasador. Saya bertemu seorang pengacara, itu sering tampil di TV dan terkenal, dan juga pemain sinetron dulu. Saya melihat dia duduk di belakang pengacara ini. Waktu itu saya salut, benarnya Bapak ini sudah bertobat dalam hati saya, karena waktu itu masih ketemu di luar. Tapi saya lihat Bapak itu, dia sama seperti jemaat pada umumnya. Dia duduk di belakang dan tidak ingin dilayani. Saya melihatnya waktu itu. Saya, Bapak ini gereja di sini ya, kira-kira seperti itu. Karena dulu Ibu Gembala sebelum ke Sidikalang, gerejanya di Ambasador, di Duta Injil. Lalu kami ibadah bersama-sama di sana. Saya lihat dia duduk di belakang, wow, luar biasa. Dan asalnya Bapak Ibu, kita tahu ya, memang orang-orang Jakarta beda lah sama orang-orang Sidikalang, walaupun nggak jauh beda ya. Saya lihat asernya itu, wow, ya, kalahlah pendeta lembutnya, pendeta pada umumnya gitu ya. Mereka sambut, halo, shalom Pak, silakan datang. Dalam hati saya, cobalah aser di GBR seperti ini, pasti nggak mau keluar jemaat. Tapi asernya ada begini, yang datang ya Bapak, masuk. Gimana mau betah? Ya masuk. Tengok yang kosong, mana yang kosong? Saya yakin mereka punya pekerjaan yang bagus.
dari cara mereka bicara, dari tutur kata mereka, dari perawakan mereka. Saya tahu mereka punya posisi yang bagus, tapi tetap merendahkan diri sebagai aset di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini penting. Jadi jangan jadi orang yang selalu mencari posisiku di sini. Harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Saya pendeta, saya pelayan, saya ini, itu stop. Buang jauh-jauh. Sebab kalau di hatimu masih ada seperti itu, engkau tidak berguna. Seperti 1 Korintus 13 ayat 3 tadi. Sama sekali engkau tidak berguna Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu. Bisa dipahami? Lalu apa yang terjadi? Karena perwira tadi menganggap tidak layak bertemu tidak layak bertemu berhadapan langsung dengan Tuhan. Walaupun dia seorang perwira, dia katakan, aku tidak layak di hadapan Tuhan. Karena dia seorang yang tidak sombong, Tuhan memuji imannya dan berkata, tidak ada yang kudapati iman sebesar ini. Amin Bapak Ibu. Amen. Yang percaya katakan amin. Amin. Dan ayat 10 sama-sama kita baca. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Wow, luar biasa. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah berusaha membeli mujizat dengan uangmu, sebab tidak akan pernah sanggup. Seberapa banyak pun uangmu, tidak akan pernah sanggup membeli mujizat. Tetapi ketika engkau belajar mempraktekkan kasih, sabar, tidak pemarah, tidak emosi, tidak membenci, tidak saling menyalahkan, tidak saling apapun itu. Mari kita baca, kita selesaikan saja Bapak Ibu. Saya dulu panjang waktu kita. 1 Korintus 13 tadi. Supaya di rumah kita benar-benar mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Kita lanjut ayat 4, 1 Korintus 13 ayat 4 tadi. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. Jika engkau belajar melakukan ini, apapun keinginanmu, mujizat kesembuhan, mujizat apapun yang engkau terima, yang akan kamu harapkan dari Tuhan, engkau pasti menerimanya. Belajarlah untuk hidup di dalam kasih. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Belajarlah untuk hidup di dalam kasih. Ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Kalau ada orang maju, kalau ada orang diberkati, wah luar biasa, puji Tuhan. Diberkati Ibu ya. Terus, kok bisa diberkati ya? Heran aku, kok bisa kaya padahal nggak tahu aku apa kerjaan orang itu. Stop. Tidak usah curiga sama siapa. Biarlah hak Tuhan menjadi hak Tuhan. Hakmu hanya belajar untuk menjadi kasih. Lalu Bapak Ibu, kita sudah belajar dengan berusaha melakukan kasih. Seorang ibu menerima mujizat kesembuhan tentang anaknya, seorang perwira menerima mujizat tentang kesembuhan hambanya. Wow, luar biasa. Tidak hanya membuat hati damai, tapi juga bisa melakukan mujizat. Mari pemain musiknya kita bernyanyi dulu. Lihat Bapak Ibu Saudara, maka di rumah baca terus sampai engkau mengerti, sampai engkau benar-benar paham, sampai engkau benar-benar mengetahui apa sebenarnya yang ingin Tuhan lakukan dalam hidup kita. Maka sering saya katakan, Tuhan lebih suka mengubah karaktermu daripada melakukan mujizat di dalam hidupmu. Karena mujizat belum tentu berubah karaktermu, tapi kalau karaktermu sudah berubah menjadi karakter Kristus, percayalah mujizat demi mujizat akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Bapak Ibu. Supaya karakter kita berubah menjadi
menjadi karakter Kristus. Mari baca terus 1 Korintus 13. Ingat terus, kasih itu sabar, kasih itu tidak sombong, kasih itu murah hati, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain, kasih itu tidak memperkatakan yang tidak sopan, tapi semuanya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Selalu ku sebutkan di dalam doa.
Terpuji nama Tuhan. Tiba saat kita untuk memberikan persembahan, kami mengundang pelayan Tuhan. Sungguh kita diberkati oleh Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Tiba saatnya kita untuk memberi persembahan pertama kedua yang dibawakan oleh Ibu Pardini, khusus pembangunan gereja kita yang dibawakan oleh Ibu Nyonya Gebi, Nona Gebi. Semuanya akan bisa jika Tuhan yang merancangnya semua. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi menyengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga menyengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita. Kita naikkan pujian sungguh kepada Bapa. Haleluya. Tetapi supaya mengingatkan kita semua, tanggal 25 seperti biasa kita ibadah jam 10. Tetapi di sana ada sesuatu yang beda atau ada tambahan, yaitu kita adakan penyerahan anak. Jadi Bapak Ibu Saudara yang anak-anak
belum pernah diserahkan, mari daftarkan supaya pada tanggal 25 kita adakan penyerahan anak. Dan beberapa waktu yang lalu ada meminta untuk dibaptis. Jadi Bapak Ibu yang ingin dibaptis silakan daftarkan, berikan namamu supaya kita bisa mengatur waktu setelah acara ibadah pada Natal tanggal 25 kita adakan baptisan sebagai tanda pertobatan. Amin. Dan pengumuman selanjutnya, Bapak Ibu mungkin sudah melihat ketika masuk gereja di halaman di mana tempat gereja yang akan kita bangun telah tersedia atau telah ada bahan-bahan material, salah satunya batu bata dan juga besi, Bapak Ibu Saudara. Kita berencana pada tahun ini seperti yang kita doakan, kita berdoa supaya tahun ini kiranya jangan berlalu tanpa mujizat Tuhan mengenai pembangunan rumah Tuhan. Dan Tuhan itu baik dan sangat baik. Engkau Bapak Ibu Saudara telah melihat ada batu bata dan besi di sana, cukup untuk selop dan tiang, dan kita bisa pasang batu bata. Untuk itu masih ada waktu kita beberapa hari lagi untuk berdoa pada akhir tahun ini. Mari semuanya jemaah, hamba-hamba Tuhan berdoa di rumah masing-masing untuk pembangunan rumah Tuhan. Karena menurut informasi, tukang yang telah membangun pondasi ini akan melanjutkannya kurang lebih 2 minggu karena ada pekerjaan yang belum selesai. Kurang lebih 2 minggu akan masuk untuk tiang dan slot, dan kita masuk tahun depan kalau tidak tercapai tahun ini untuk batu bata, pemasangan batu bata. Jadi Bapak Ibu Saudara, siapapun kita yang ada di tempat ini, saya mengajak dan mengundang untuk berpartisipasi, tidak hanya dalam bentuk dana, tidak hanya dalam bentuk bahan bangunan, tetapi dalam bentuk doa juga bisa, Bapak Ibu. Engkau tidak punya uang, berdoalah di rumah, doakan supaya pembangunan lancar. Engkau punya rezeki dan mampu memberi walau hanya 10.000, 50.000, 100.000 atau 1 juta, semuanya biarlah untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Semua siap berpartisipasi? Amin. Sekali lagi, semua siap untuk berpartisipasi? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan nanti jika ada niat, Pak Pendeta, saya punya niat ingin memberi hanya 1 sak semen. Bagaimana caranya? Bisa dihubungi bendahara kita, Bapak Site, silakan berdiri. Inilah bendahara kita, bendahara pembangunan, Bapak Ibu Saudara. Jadi mungkin engkau malu, tapi sebenarnya gak usah malu lah Bapak Ibu. Mau 10.000 gak usah malu. Tetapi kan hati kita kadang-kadang berbeda. Pak, saya ingin memberi 1 sak. Kebetulan Bapak itu juga buka panglong. Kasih aja uangnya biar dia yang nganter ke sini. Walaupun 1 sak. Ya, kalau mungkin dari panglong lain kita beli 1 sak nggak diantar. Tapi kalau dari Bapak itu percaya diantar walaupun jauh dari Lemarelo. Itu pembangunan rumah Tuhan. Amin. Pak, saya punya niat hanya beli satu biji saja, 1 batang saja besi. Gimana caranya? Kasih aja sama Bapak itu uangnya. Berapa harganya? 37.000 contoh. Oh, saya kasih 37 bisa Pak. Bawakan besinya ya. Kan kadang-kadang kalau kita bawa bahan lebih aduh rasanya ya. Tapi jangan takut Bapak Ibu. Engkau yang belum mampu, doakan bila perlu 3 kali sehari, doakan Tuhan pembangunan rumah Tuhan, pembangunan rumah Tuhan, semua untuk kemuliaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan. Haleluya. Sebelum kita bersapaat, kita angkat 1 pujian. Kiranya Engkau memberkati kami. Dan menggeluh
kami dalam pengunjung ibadah ini Tuhan Yesus. Sebelum kami Bapa pulang dari rumah, kami tetap mengucap syukur kepadamu Bapa atas kasih-Mu Tuhan Yesus yang kami rasakan sampai siang hari ini. Bahkan Tuhan campur tangan dalam pelayanan kami sampai hari ini bisa kami rasakan. Terpujilah Engkau Bapa sampai selamanya. Tuhan Yesusku yang baik, kami berdoa Tuhan buat kepala sidang kami Bapa, Bapak Ardi Chandra Semenuk Kali dan Ibu selain Tuhan. Tuhan Yesusku yang baik, rawatlah kehidupan hamba-Mu ini. Jagainlah mereka Bapa kemanapun mereka melangkah. Cukupkan segala keperluan mereka Tuhan Yesusku. Pakai Bapa hamba-Mu ini semakin luar biasa lagi Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga lewat hamba-Mu ini Bapa banyak orang yang datang akan bertobat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa, dan juga kami Bapa tidak lupa berdoa Tuhan buat pembangunan gereja kami pada saat ini. Kami percaya Tuhan Engkau telah menyediakan donatur-donatur Bapa untuk membantu kami Bapa dalam pembangunan gereja kami ini. Bahkan Bapa, Engkau Tuhan Yesus memberkati Bapa ekonomi kami Tuhan, sehingga kami lebih memberi lagi Tuhan untuk memperluas kerajaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak lupa Tuhan berdoa Tuhan buat negara kami ini Bapa, negara Indonesia Tuhan Yesus. Tutup bungkuslah kami semuanya Bapa, terkhususnya Bapa kota Dairi Tuhan Yesus. Lawatlah semuanya Bapa masyarakat Dairi ini Tuhan. Tutup bungkus semua penduduknya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi Tuhan kami akan pulang Bapa. Biarlah Tuhan Yesus kami merasakan damai sejahtera, sukacita dan dari surga. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit. Kita akan berdoa seperti yang diajarkan Bapak kita yang di surga. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah kedua tanganmu ke surga dan tadahkanlah wajahmu ke surga. Dengan iman terimalah berkat Tuhan dan bawalah pulang. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau, dan Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau, dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau, dan juga dari seisi rumahmu. Terimalah dan bawalah pulang di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Jangan.